dan Kak Reni sedang menghayatinya. Ardi, ih kemana sih dia? Ardi, terdengar suara Kak Irma memanggil aku. Aku dan Kak Reni panik, segera membenahi kondisi masing-masing. Ardi, kamu keluar lewat jendela terus kamu ke belakang rumah. Buruan sekarang, Kak Irma pasti nanyak aku, kata Kak Reni sambil membenahi kondisinya. Aku sangat panik, jantungku serasa mau kopot. Aku buka jendela dan langsung loncat dan berlari ke belakang rumah. Gila, nafasku sampai sesak. Aku pura-pura duduk di batu dan bermain air di kolam belakang rumah. Dan benar yang dibilang Kak Reni, Kak Irma sudah memanggilku. Iya Kak, aku di sini, jawabku. Kamu ini bukannya istirahat malah main di sini sendiri, kata Kak Irma. Tadi pengen tiduran, tapi gak bisa. Ya sudah, aku jalan-jalan ke belakang rumah, jawabku. Kenapa gak panggil aku saja, kalau biar ada temennya, ucap Kak Irma. Takut kataku sambil melihat ke wajahnya yang cantik dengan hijab warna merah. Ardi, ingat ya, aku gak mau kamu ngomong begitu lagi. Kamu adalah calon suamiku, rumah ini adalah benteng pertahanan yang kuat. Belum ada satupun lelaki yang bisa masuk menembus ke sini. Kecuali kamu, ibu sebagai pimpinan di sini sangat sayang kamu. Apa yang kamu inginkan pasti dipenuhi dan dituruti, kata Kak Irma. Iya Kak, kataku sambil memandang pipinya yang halus dan aku halus. Kak Irma terlihat memejamkan matanya sambil mencium tanganku. Ayo ke dalam, kamu dicariin ibu, ucap Kak Irma sambil menggandeng tanganku. Ketika aku masuk ke dalam ada ibu dan perempuan cantik. Seperti perempuan Arab, usianya sekitar 40 tahunan. Bu ini Abe, gak taunya main di kolam belakang, ucap Kak Irma. Ardi, ini Bu Lucy, adiknya Abi. Nah, ibu ini ternyata ahli totok saras. Ngapain berobat jauh-jauh kalau Bu Lucy bisa, kata Bu Nila. Ya sudah, aku minta tempatnya, kalau bisa yang panas jangan pakai AC, biar saraf bekerja dengan baik, ucap Bu Lucy. Oh ya sudah, di kamar aku saja, jarang aku nyalain AC-nya, kata Bu Nila. Akhirnya aku ikutin Bu Nila ke dalam kamarnya. Aku juga bingung, padahal barusan tadi pundakku sudah bisa normal. Waduh, gimana kalau tiba-tiba lo ngoyo lagi? Lucy, aku gak apa-apa kan ikutan di sini, kata Bu Nila. Iya Bu, kalau bisa harus ada yang membuat daya tariknya. Kalau saya sendiri apa boleh Bu? Tanya Bu Lucy. Lucy buat Ardi sembuh itu saja yang penting. Kalau memang perlu aku atau anakku juga, aku izinkan. Kamu sudah aku ceritain Kak, jawab Bu Nila. Maaf ya Bu, kata Bu Lucy nampak membuang pelindungnya dan cuma menyisakan pertahanan terakhirnya. Ayo Ardi, kamu tampilkan dirimu, ucap Bu Lucy. Sini biar ibu bantuin saja kalau kamu malu, kata Bu Nila yang sudah tahu pasti aku malu untuk melakukannya. Satu persatu diambil oleh Bu Nila, aku disuruh tengkurap. Aku mulai merasakan pijitan dari mulai telapak kaki ke teha, terasa gelui dan sedikit sakit. Setelah beberapa lama, aku diminta untuk membalikkan badan hingga terlentung. Ardi, sekarang kamu lihat ibu dan nanti apa yang kamu alami, ucap Bu Lucy. Postur yang putih bersih itu ada di atasku dan membuang pertahanan terakhirnya. Terus kamu lihat ibu dan bayangankan apa yang kamu inginkan sama ibu, kata Bu Lucy mengambil tempat nyaman di atasku. Ayo Ardi, apa yang kamu rasakan sekarang? Setelah ibu urut punya kamu yang berkuasa dengan punya ibu, tanya Bu Lucy. Agel, jawabku. Bu Lucy mulai melakukannya secara terus-menerus, secara teratur. Bagus Ardi, kata Bu Lucy mengandur mendengar keluhan Bu Lucy. Bu Nila mendekati aku, dan sepertinya Bu Nila terbawa suasana. Melihat aku diterapi sama Bu Ludi, Bu Nila ini berhasil. Punya Ardi sudah beraksi Bu, sudah jadi tongkat, ucap Bu Lucy yang masih menggerakkan ruang pribadinya, yang sepertinya sekarang sudah
Lolos setengah sahabatku. Maksud kamu gimana, tanya Bu Nila penasaran. Oh gila Bu, terapi aku berhasil dan aku mau capai puncaknya, kata Bu Lucy sambil menghayatinya. Usi Ardi masih verjaka. Sudah cambuk, nanti Ardi nyampek, kata Bu Nila. Iya Bu, ini aku juga sudah nyampek, jawab Bu Lucy dengan cepat berjalan dan akhirnya diam sejenak. Wow, Ardi kamu berhasil sayang, wah punya kamu. Ngalahin punya Abe, kata Bu Nila sambil melihat sahabatku muncul dari dalam ruang pribadi Bu Lucy, dipegang sahabatku sambil geleng-geleng kepala. Luar biasa Ardi, kata Bu Lucy pelan. Maaf, apa ibu mau pastikan sudah normal belum punya Ardi, kata Bu Lucy. Bu Nila terdiam. Nanti saja ya Ardi, masih banyak waktunya. Sekarang ibu legan dan senang melihat punya kamu kembali normal. Hampir 1 jam pengobatan itu berlangsung. Wah, rasanya aku senang sekali. Aku masih merasakan bagaimana sahabatku tadi berjalan-jalan pada ruang pribadi Bu Lucy. Beda dengan Kak Reni yang cuma digusekkan. Ketika keluar kamar, terlihat Kak Irma, Kak Reni, dan Rara duduk di ruang keluarga. Melihat ibu keluar dengan senyuman, ibu memangnya sudah bisa kok ibu, seneng banget, tanya Kak Reni. Ih, kalian penasaran banget, jawab Bu Nila. Ibu gimana sih? Ardi kan sudah jadi bagian dari kita, seperti yang ibu katakan. Kalau kita sebagai calon istrinya tidak tahu kesembuhannya, bagaimana bisa ngejalanin ke depannya, kata Kak Irma. Iya Bu, benar yang dikatakan Kak Irma itu, sahut Rara. Loh kok ibu jadi dikeroyok begitu? Kalian gak akan kecewa pokoknya, sudah dijamin jempol, kata Bu Nila dengan yakin. Berarti 1 langkah sudah beres. Jadi mulai besok Ardi biar ikut aku ke kantor, biar nanti aku ajarin yang mudah dulu. Sekalian beli handphone buat Ardi, kata Kak Irma. Tapi Cita bawa ke salon dulu Kak, sekalian beli pakaian buat Ardi, sahut Rara. Gak usah terlalu begitu, nanti saya malah bingung Kak Irma. Kalau boleh saya bagian bersihin ruangan Kak Irma saja, kalau cuma gelap dan nepel saya pasti bisa, ucapku. Sudah kamu diam saja ya, nanti kamu juga tahu, kata Kak Irma terlihat sewot. Tetapi Rara sama Kak Reni malah tertawa. Emangnya aku salah di mana, kataku dalam hati. Ardi, maaf kalau aku sedikit bicara keras, habis kamu itu terlalu lugu dan polos. Coba kamu pikirkan, kalau nikah sama salah satu dari kita, anak yang punya perusahaan, menantunya dijadikan office boy. Mulai sekarang kamu harus belajar. Kamu boleh pertahankan kejujuran kamu, tetapi tidak dengan kepolosan dan keluguan kamu. Kami sekarang adalah calon menantunya Bu Nila. Kamu harus punya wibawa Ardi, kata Kak Irma tegas. Iya Kak, siap mohon. Bimbingannya, kataku menirukan cara bicara satpam kalau bicara sama atasannya. Nah, begitu dong, kata Kak Irma sambil tersenyum. Reni sama Rara kalian temenin ibu saja, anterin Bu Lucy, ucap Bu Nila. Iya Bu, jawab mereka berdua. Padahal tadi mereka mau ikut aku. Sama Kak Irma, beneran anak yang berbakti kepada orang tua, kataku dalam hati. Setelah ibu dan Kak Reni sama Rara berangkat antar Bu Lucy, tinggal aku sama Kak Irma. Aku nunggu di ruang keluarga, sedangkan Kak Irma masih di dalam kamar. Ardi kemari sebentar, panggil Kak Irma. Aku segera masuk ke dalam kamarnya. Aku lihat Kak Irma sudah rapi dengan pakaian yang berwarna ungu, tetapi belum mengenakan hijabnya. Ardi, kau lihat aku sekarang sebelum memakai jilbab, dan nanti sesudah memakai hijabnya. Aku pengen tahu pendapat kamu dan ingat aku terlihat seperti ini cuma di depan kamu, kata Kak Irma sambil tersenyum dan melihat ke arahku. Cantik Kak. Aku senang lihatnya, jawabku sambil aku perhatikan wajah yang cantik, dengan rambutnya masih terurai dan lehernya yang putih jenjang. Dan aku lihat ke bawah aksesorisnya yang bagus, sudah tertutup rapat. Ardi, sabar ya, nanti kalau sudah saatnya, kamu bisa mendapatkan ini semua, kata Kak Irma sambil menunjuk ke arah aksesorisnya. Kak Irma ngomong apaan sih? Kataku malu, gak usah bohong.
Aku lihatin dari sorot mata kamu itu, lain melihat ke aku. Nah sekarang aku sudah siap. Semuanya yang aku tutupin ini hanya untuk kamu. Kata Kak Irma. Ya, Kak Irma senangnya buat aku malu, jawabku. Tetapi kali aku akan buat Kak Irma biar tidak selalu meledak aku lagi. Aku dekati Kak Irma, aku tarik dan aku peluk. Awalnya Kak Irma kaget, tetapi tidak berusaha untuk melarang. Dia membiarkan aku. Memeluknya bahkan kedua matanya tertutup. Aku memanfaatkan untuk itu. Aku rasakan Kak Irma malah membalasnya. Entah pikiran apa yang membuat diriku menjadi berani dan semakin jauh. Aku telah pindah ke lokasi lainnya, melihat Kak Irma diam saja. Dan justru mengikuti apa yang aku lakukan. Keinginanku semakin menggebu-gebu, bahkan sahabatku sudah mulai beraksi. Aku tahu ini pengalaman pertama buat Kak Irma. Aku menampilkan dirinya dan menyisakan pertahanan terakhirnya. Lagi-lagi Kak Irma hanya diam, bahkan ketika aku menuju lokasi aksesorisnya yang masih terlindungi, justru kedua tangannya mengerumasi rambutku. Aksesoris yang terawat membuat aku semakin demis benda yang masih menjadi halangan segera ku ambil. Luar biasa, ucapnya ternyata sudah beraksi ketika tanganku sudah pada lokasi itu. Ardi Hem, jangan terlalu jauh Ardi. Suara Kak Irma terdengar dan sepertinya Kak Irma sadar apa yang aku lakukan. Tapi entah kenapa Kak Irma terus saja mengikuti kemauanku. Aku semakin tak terkendali. Aku ambil penggalang lokasi segitiga emasnya, dan aku mulai menampilkan diri. Aku terkesima melihat sahabatku sendiri yang sekarang sudah bisa aktif. Aku peluk Kak Irma yang sudah dalam keadaan tidak benar. Kalau aku mau berlanjut. Gimana? Tanyaku sambil begitu. Aku tidak bisa menolak Ardi. Kamu yang bisa menentukan pantaskah dilanjutkan atau tidak. Kalau mengikuti keinginan aku sangat mengharapkan lebih dari ini, jawab Kak Irma. Aku akan membuat kamu mencapai puncaknya walaupun tidak harus sampai mengambil mahkotamu, kataku dalam hati. Kondisi yang sudah seperti itu, aku bawa menuju tempat pemberian. Kak Irma hanya pasuran, aku peluk dan kembali itu lagi. Kembali Tuhan Kak Irma terbenak. Melihat semua ini, aku semakin beradu. Ardi inikah yang duluan sudah dunia? Suara Kak Irma semakin terdengar. Apa yang aku lakukan itu membuat Kak Irma semakin dahsyat dan keinginannya semakin tak bisa dikendalikan. Setelah cukup lama aku menunjukkan perhatian dan sampai akhirnya berhenti di lokasi pribadinya. Wajahnya yang cantik terlihat sayu, menahan ambisi, dan ketika ku berikan perhatian lebih. Pada lokasi itu, puluhan panjang perbedaan. Ardi ingat Ardi. Lokasi yang bersih dan wangi sudah terlihat friendly. Aku tidak berani untuk menggunakan fazanku, maka yang lain akan menggantikan. Aku sendiri secara naluri melakukan semua ini. Karena menghadapi wanita yang sesungguhnya tanpa harus dituntun baru sekarang ini. Meskipun cuma perhatian kecil, tetapi dampaknya luar biasa buat Kak Irma. Aku sempat kaget melihat reaksinya, tetapi ada rasa penasaran pada benda imut itu. Aku jadi secara mengutak. Tiba-tiba Kak Irma meripat. Ardi, aku sudah gak paham Ardi. Sudah Ardi kayak Kak Irma. Tak, aku sudah gak sabar melihat kecantikan Kak Irma ini, jawabku sambil mengambil tempat di lapasnya. Ardi, aku percaya kamu. Baik sekarang atau nanti aku tak bisa menolaknya. Cuma aku ingin setelah kita resmi, ucap Kak Irma memelukku. Aku geser pilih dan teratur. Aku dan Kak Irma sama-sama menghayatinya. Entah kenapa, yang awalnya aku cuma luar saja, malah Kak Irma menuan sahabatku dan membimbingnya pada lokasi itu. Sama-sama mengeluh ketika aku menerima ke situ secara santai. Ardi, lakukan kalau kamu mau, ini sebagai bentuk rasa sayangku sama kamu. Sampai akhirnya, sakit Ardi, pemiu sayang, ucap Kak Irma, yang aku rasa sahabatku sudah berhasil lolos.
Aku tahan sebentar sambil kita beradaptasi. Inikah yang dinamakan berbagi rasa dengan yang masih ori. Sulit sekali lolosnya. Aku diamkan sebentar, dan aku lihat wajah yang cantik itu terlihat sedikit cemas. Tak kenapa, tanyaku, aku senang, tetapi tetap saja ada rasa khawatir. Ardi, jawab Tak Irma. Aku tidak mau merusak suasana. Maka aku tidak membahasnya lagi. Aku dan gadis Arab yang cantik putih ini, aku sempat melihat ada noda merah di kain spray itu. Abi kita selesaikan sayang, kini aku milikmu seutuhnya, ucap Tak Irma sambil ngelel. Setelah 30 menit, aku merasakan akan mencapai puncaknya. Aku harus siap-siap untuk mengambilnya. Aku tidak mau dan tentunya Tak Irma sampai hamil di luar pernikahan. Aku mau dapatkan di saat Tak Irma mencapai puncak. Ya, dan aku segera bangun untuk menaruh di tempat lain. Di Ardi kamu ini, aku harus mandi lagi. Kalau begini, apanya mencoba bangun. Aku pidip lagi, dan wajahnya aku bersihkan dari noda padi. Nanti mandinya, kalau kurang jalan-jalan saja, sekarang cukup cuci muka, ucapku. Tapi aneh, apakah Irma tidak dilanjutkan setelah aku menariknya berjalan menuju ke kamar mandi. Bersambung.